Aduh, gimana nih tim Upin Ipin akhirnya memenangkan ya, senior memang beda ya. Kita ngalah tadi. Oh enggak, alasan orang kalah biasa kayak gitu. Oke Mas, kita langsung buka box nomor berapa ya? Box kali ini? Nomor 2. Oke, box nomor 2. Kita buka box nomor 2. Lifestyle. Tepuk tangan dong. Nah, kita mau bicara lifestyle Mas Adri Subono ya. Mas Adri, dulu saya kenal Mas Adri itu rambutnya gondrong, ya memang agak botak begitu ya. Nah, sekarang gimana nih? Kenapa nggak gondrong lagi, Mas? Nggak ada modal. Kan katanya sempat mau tanam rambut tapi gagal ya, Mas? Ya, Benar nggak? Saya dulu waktu masih muda rambut saya segini kan. Panjangnya sepanggul. Terus lama-lama rontok atasnya. Lalu pada tahun 96, waktu itu teknologi baru ada katanya untuk bisa menanam rambut kan. Jadi saya pergi ke Jerman. Di Jerman itu saya dioperasi katanya. Jadi saya dibius di sini dengan 15 kali suntikan di leher saya. Di sini suntikannya, lalu kepala saya dari ujung kuping sini kiri ke ujung kanan itu seperti digergaji gitu loh. Oh. Terus diambil rambutnya, ditaruh di atas meja. Itu rambut rupanya akarnya baunya putih tuh ya. Ditaruh di atas meja, lalu di sini dibor di kepala sebanyak pakai laser ya, sebanyak 2.500 rambut. Saya mau nanamin 2.500 rambut pada waktu itu. Dari sini habis itu rambut yang di bawah itu ditanamin satu-satu di sini. Nah, bahwa dia mas tanamnya 100 atau 200 atau 500 kita nggak bisa ngitung ya. Siapa yang bisa ngitung rambutnya berapa biji, berapa lembar kan. Jadi terus ditanam, udah habis itu ya hasilnya pada waktu itu, waktu saya pulang ke Indonesia tuh orang kayak abis luka tuh kan kayak borok gitu, kayak merah kan gitu ya. Saya terbang di pesawat tuh kepala saya rada-rada merah. Pada waktu itu zamannya AIDS kan, orang jadi agak menjauh sedikit dari saya. Jadi sekarang jahitannya ada dari kuping sini sampai kuping kanan ada jahitan saya. Tapi sukses waktu itu ya? Enggak, jadi segini aja sekarang. Jadinya kayak stroberi tuh. Oke, kalau soal lifestyle nih Kang Maman. Enggak, yang menarik Mas Adri itu dari dulu seperti ini aja. Tapi berhasil mendapatkan cinta perempuan tercantik di atas catwalk. Dulu saya gantengan daripada sekarang. Dulu gantengan dan masih punya rambut gitu lah. Ya pada waktu itu saya mendekati lah. Dulu istri saya Pragawati terkenal pada waktu itu, pada zamannya tahun 78. Saya dekatin, ya kebetulan dia mau. Setelah 2 bulan pacaran keburu dia putusin, saya ajak kawin. Hanya 2 bulan. Hanya 2 bulan. Langsung dan bisa langgeng seperti sekarang. Alhamdulillah. Nah, resepnya apa Kang? Kita sudah menikah berapa puluh tahun ya, 48 tahun. Tepuk tangan. Apa resepnya Mas Adri? Resepnya ya sebetulnya istri saya lebih banyak mengalah. Kan saya kan orangnya spontan gitu kan ya. Dia lebih banyak ngadu ke yang di atas biasanya. Oh, lebih banyak ngadu yang di atas mengadukan Mas Adri ya? Iya, kadang-kadang supaya dia tahan mungkin. Wow, hidup perempuan. Kamel, lifestyle-nya Papa nih. Ceritakan aja kali ya. Boleh. Emang Papa lifestyle-nya itu lagi suka-suka menikmati hidup nih gitu. Tapi jarang aku ngelihat orang tua di usia Papa, dari orang tua teman-teman aku, yang setiap pagi kita di grup WhatsApp itu sekitar jam berapa udah dapat mulai jalan sekian, jam 8-nya kita dapat report berapa ribu langkah. Iya dapat itu. Dan kita pasti dinyalain live location. Jadi kalau ada apa-apa kita tahu nih ngejarnya kemana gitu kan. Ya, takut dan ada itu dikonfirmasi oleh teman-teman aku. Jadi dia banyak lewat rumahnya Bertrand, rumahnya siapa? Bapak lu udah lewat pagi ini. Bapak lu udah lewat gitu. Jadi itu sangat dipupuk banget sih gimana olahraga berjalan sampai hari ini. Sekarang dia lagi doyan menjaga badan dengan intermittent. Apa yang membuat Mas Adri memiliki gaya hidup sehat seperti yang saya olahraga dari umur 16. Saya nggak pernah berhenti olahraga. Oh, saya pernah dioperasi jantung. Saya pernah dipasang ring, 5 ring per waktu. Sekitar berapa tahun? 13 tahun yang lalu gitu. Dan di situ waktu saya sebelum masuk kamar operasi itu, saya berhenti ngerokok. Saya terakhir ngerokok adalah ketika saya mau masuk kamar operasi. Dan saya berhenti sekaligus gitu. Karena saya berpikir saya nggak mau kurangin 1 rokok, 2 rokok, 3 rokok. Mungkin susah berhasil ya. Bisa berhenti itu. Dan saya pada waktu itu saya mau sehat. Saya bilang saya mau lihat cucu saya. Sekarang saya pengen lihat cucu saya menjadi seorang sarjana. Jadi selalu saya punya satu motivasi untuk tetap sehat lah gitu. Papa dulu ngajarinnya gimana sih umur 0 sampai 20. 20?
belajar untuk hidup. Belajar doang, belajar gitu. 20 sampai 50 mau 40 bekerja. cari uang. Kesannya mau nikmatin hidup. Jadi papa tuh udah kayak punya Timeline ya. timeline. Kalau dari Mas Ibu Nah ini yang sendiri menarik apa? adalah justru kesehatan mentalnya. Kalau promotor itu kan ya biasa ya ada yang nggak laku, ada yang laku, deg-degan juga ini besok hujan atau gimana, tiket belum laku. Nah itu gimana sih Om Adri menjaga ya untuk terus stabil secara mental gitu? Karena ya itu pasti pasti down lah, mungkin nggak laku atau kayak rugi besar terus bangkit lagi. Nah itu gimana tuh Om? Ya kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kita punya perkiraan, ya kita harus terima lah, nggak bisa ngelawan juga kan kadang-kadang ya. Itu di dalam konser itu kadang-kadang kita rugi, kadang-kadang kita teruntung, kadang-kadang kita dikibulin sama apalah salah satu sponsor atau apa-apa itu kan kita harus bisa terima. Pernah yang penting, ya, Mas? oh ya, yang penting konser itu harus sukses, aman dan tidak terjadi apa-apa. Bayangin di tengah puluhan ribu penonton, ribuan penonton itu kan bisa terjadi, semua bisa terjadi kan dulu. Bahkan ingat dulu tuh kalau saya bikin konser itu datang dulu kepolisian tuh nyariin pakai metal detector itu nyariin bom siapa tahu ada bom di tengah-tengah kursi-kursi penonton. Zaman dulu tuh lebih berat daripada sekarang kan nggak ada. Itu kan bikin kita tegang juga, ada polisi bawa dengan anjing segala macam untuk meriksa semua seluruh gedung penonton sampai ke ruang artis segala macam. Itu bikin stres kan. Kalau artis udah kita jualan tiket udah habis-habisan, tiba-tiba artisnya nggak datang kan bisa gimana gondok ya, tiba-tiba tahu-tahu artisnya lagi di Bali. Pernah ada kayak gitu tuh. Nggak mau datang ke Jakarta, udah tekan kontrak, kita udah jual tiket, udah habis tiketnya, tiba-tiba dibatalin diri. Tiba-tiba kita di liburan di Bali. Tapi yang menarik dari Mas Adri itu selain tadi dunia kehidupan lifestyle dan juga konser dan musiknya adalah tentang pendidikan. Yeah. Karena setelah vakum ini kan Mas Adri juga masuk untuk dedikasi ke dunia pendidikan dengan sejumlah sekolah ya. Itu kenapa dunia pendidikan? Apa hubungannya dengan dunia musik tiba-tiba masuk ke dunia pendidikan sih Mas? Sebetulnya saya hanya meneruskan impian dari ibu saya. Jadi ibu saya dulu punya satu sekolah yang luas tanahnya sekitar 1,5 hektar di dekat Tangerang Selatan sini ya. Dan ada sekolah SD, SMP, SMA. Ketika ibu saya meninggal, dia menyerahkan itu kepada anak saya yang laki, karena anak saya laki yang tertua. Dan saya mendampingi anak saya untuk meneruskan impian ibu saya gitulah. Terima kasih. Ini yang menarik, Mel. Beliau selalu mengatakan, saya kan cuma lulusan ini. Tapi jujur nih Om Adri, sudah berapa anak yang Om Adri sekolahkan dan biayai? Ya, nggak tahu. Ya gitulah kira-kira. Kenapa Mas Adri? Ini kan sesuatu hal yang menginspirasi ya. Boleh dong dibagikan ceritanya. Enggak, saya selalu mengajarkan anak-anak bahwa uang yang kita punya itu bukan uang kita. Saya pernah punya pengalaman buruk sekali. Ketika sekitar tahun 82 saya pulang dari Eropa, saya jalan sampai ke depan rumah, tiba-tiba ada pistol, klak-klak. Ditodong saya. Saya serahkan semuanya apa yang saya punya, ada uang saya segala macam. Dari situ saya belajar bahwa apa yang saya punya itu ada hak orang lain yang harus kita serahkan kepada mereka, ya kan? Ya itu 2,5% itu yang kita harus. Semenjak itu saya belajar bahwa mungkin dulu saya lupa ya, tapi itu saya belajar bahwa ini adalah kita harus mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak. Sebelum kita akhiri, pesan untuk teman-teman anak-anak muda di luar sana, Mas. Untuk promotor sebetulnya, Silakan, boleh. Banyak, tetap optimis. Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Konser itu bisa dilakukan di Semarang, di Surabaya, di Bali, di Makassar segala macam. Pasar itu masih besar sekali. Jadi tetap fokus, berikan yang terbaik apa yang kalian bisa buat, dan antar promotor itu sebaiknya kita bisa berbicara sehingga tidak terjadinya perang harga. Itu kira-kira. Terima kasih. Mas Adri Subono, luar biasa. Si Terima master kasih. konser kita malam hari ini sudah berkenan di Q&A, berbagi inspirasi dan juga cerita yang luar biasa. Dan tepuk tangan untuk para panelis kita. 3 sosok inspirasi juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.